semuanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, kami hari ini bahagia karena saksi adecat yang selama ini kami mohon-mohonkan, mulai dari penyelidikan, bahkan perkara ini sampai kena sidik melalui 2 kali surat, dan juga ketika diperiksa BAP secara langsung Fadel memohon untuk diperiksa saksi adecat. Tadi di awal sempat ada perbedaan pendapat bagaimana cara memeriksa untuk saksi yang berada di luar negeri, karena memang pemahaman penyidik bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan di Polres itu sendiri atau tatap muka, atau setidaknya ketika saksi itu berada di luar negeri maka penyidik yang akan berangkat. Tapi alhamdulillah tadi polisi berkoordinasi yang pada akhirnya menyepakati untuk diperiksa melalui Zoom. Tadi pada pemeriksaan hari ini dimulai sekitar pukul 3 sampai dengan pukul 8 malam, artinya sekitar 5 jam. Kondisinya harusnya hari ini yang diperiksa ada 2 orang, yaitu Ibu JF dan juga Saudari E. Namun karena kondisi Saudari E yang tadi memang pemeriksaan Ibu JF itu cukup lama, karena memang panjang yang dijelaskan. Poin-poin yang diterangkan itu tadi termasuk ketika pertama kali kenal dengan Loli di UK, yang kemudian sampai dengan kondisi Loli sudah putus sekolah, kemudian tinggal di rumah Ibu JF, kemudian juga kesehariannya bagaimana tadi semua diterangkan oleh Ibu JF. Nah, karena Saudari E harus hari ini ada aktivitas kuliah, jadi tadi harus meninggalkan pemeriksaan dan disepakati akan dilakukan pemeriksaan ulang pada bulan ini tanggal 23. Tadi sudah disepakati dan kami juga secara resmi hari Senin akan menyampaikan permohonan. Kemudian ada sebuah fakta, tapi ini adalah bahagian dari penyelidikan dan ini kasus yang anak, yang kami cukup berbahagia mendengar informasi itu. Dan kalau selama ini rekan advokat Fahmi selalu mengatakan dia memiliki saksi fakta, kami hari ini juga telah menghadirkan saksi adecat yang juga saksi fakta untuk membela kepentingan hukum Fadel Bajide. Kami yakin keterangan ini adalah keterangan yang sangat bermanfaat dan keterangan yang akan mematahkan keterangan-keterangan yang mereka sampaikan yang menuduh Fadel melakukan pemaksaan untuk dengan kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap seorang anak, dan juga tuduhan telah melakukan atau turut serta terhadap perbuatan aborsi. Kami pikir ini semua tidak akan bisa naik lagi. Mudah-mudahan bukan mendahului dari penyelidikan. Semoga ini doa kami bersama tim kuasa hukum ini akan segera SP3. Saya mungkin itu dulu, Pak. Baik. Pertama, saya minta kalian jangan bohongi saya. Jadi bilang udah ada yang pergi. Ini sebentar. Dan aja langsung. saya dengan tim pasti semuanya ingin cepat selesai. Tapi cepat kalau dia tidak komprehensif, yang rugi klien, terus kalian juga informasinya jadi tidak sempurna. Nah, jadi saya merujuk pada keterangan Saudara Rahmat bahwa Saudara Fahmi sebagai kuasa hukum NR, saya minta saudara untuk kalau bicara jangan, saya sudah ingatkan berkali-kali, kalau bicara jangan seolah-olah Anda itu orang yang paling paham KUHP, SOP, perkap dan lain-lain.
Karena sudah beberapa kali dia bicara ke media. Jadi jangan sampai kelasnya itu sebagai lawyer turun nanti jadi tukang oceh. Jangan sampai. Tukang oceh itu dalam tanda kutip dugaan kita NN. Jangan nanti kelasnya itu turun. Kenapa? Karena sebelum dilakukan pemeriksaan hari ini terhadap Ibu Juliana Fernandez alias JF, begitu juga dengan Eda Junior, Saudara Fahmi sudah mengatakan bahwa pemeriksaan harus head to head. Betul kan? Harus cap basah. Pada faktanya, ketika kita berdiskusi dengan penyidik sampai kepada pimpinan, kita buka KUHP, kita buka peraturan kabar eskrim, dan di situ jika ada saksi dari luar negeri maka dapat dilakukan diantaranya melakukan koordinasi dengan bidang hubungan internasional. Kalau kasus itu dalam perspektif yang besar. Tapi kalau dia penanganan perkara seperti ini dan orang yang bersangkutan kooperatif memberikan keterangan demi terangnya sebuah peristiwa hukum. Halo, kenapa Glenn? Demi terangnya sebuah peristiwa hukum, maka tidak ada larangan untuk dilakukan pemeriksaan dengan sistem teknologi. Jadi kalau kita orang hukum, dulu waktu kita masih kuliah tahun 2000 ke bawah, ya Mad ya? Itu belum ada yang namanya restoratif justice. Benar itu. Sekarang ada restoratif justice. Dulu orang berpikiran narkoba mau setengah inci, setengah on dan lain sebagainya itu masuk. Sekarang ada peraturan terbaru bahwa pengguna direhabilitasi. Jadi hukum itu dia elastis sesuai dengan substansinya tanpa menghilangkan